3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menyampaikan pidato kami yang berjudul Peran Generasi Muda dalam Membangun Masa Depan Bangsa. Perkenalkan, saya Aisyah Septrius Naldah dengan NIM 24016181. Saya Nabila Mukbit dengan NIM 24016217. Saya Lutfi Airnia Nur dengan NIM 24016210. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati para guru, para dosen, dan hadirin yang berbahagia. Pertama dan terutama sekali, marilah kita ucapkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat dan rahmatnya lah kita dapat berkumpul pada hari ini dengan penuh sehat dan penuh semangat. Hadirin yang saya hormati, hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk merenungkan satu hal yang penting, yaitu masa depan bangsa. Masa depan bangsa adalah sebuah masa depan yang tidak dibangun oleh mimpi semata, tetapi oleh kerja nyata, oleh semangat, dan oleh keberanian untuk berubah. Dan siapa yang menjadi ujung tombak perubahan itu? Jawabannya adalah kita, masa depan bangsa. Generasi muda bukan sekedar kelompok usia. Kita adalah energi, kita adalah ide, dan kita adalah harapan. Di tangan kita, bangsa bisa melangkah lebih jauh, lebih cepat, dan lebih bermartabat. Tapi untuk itu, kita harus sadar akan tanggung jawab besar yang akan kita pikul. Hadirin sekalian, peran generasi muda dalam membangun bangsa tidak bisa dilepaskan oleh 3 hal yang penting. Yang pertama yaitu karakter. Yang kedua, kompetensi. Dan yang ketiga adalah kontribusi. Ketiga hal tersebut akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Nabila. Kepada Nabila, disilakan. Yang pertama, karakter. Bangsa yang besar bukan hanya bangsa yang pintar, tetapi bangsa yang jujur, berintegritas, dan berjiwa sosial. Karakter adalah fondasi. Tanpa adanya karakter, ilmu bisa disalahgunakan, dan tanpa adanya karakter, kekuasaan bisa berubah menjadi tirani. Maka dari itu, marilah bersama-sama kita membangun karakter yang kuat, disiplin, bertanggung jawab, dan cinta tanah air. Yang kedua, kompetensi. Di era global ini, kita tidak cukup hanya untuk menjadi penonton, kita perlu menjadi pemeran utama. Maka dari itu, kita sama-sama perlu melakukan kompetensi dengan cara kemampuan berpikir kritis, berkomunikasi, kolaborasi, dan berinovasi. Pendidikan bukan hanya tentang nilai di atas kertas, tetapi pendidikan bagaimana cara kita memecahkan masalah nyata yang dihadapi oleh masyarakat. Dan yang ketiga, kontribusi. Ilmu dan karakter tidak akan berarti jika tidak diwujudkan dalam suatu tindakan. Kontribusi bisa dimulai dari hal-hal yang kecil seperti menjaga kebersihan lingkungan, aktif dalam kegiatan sosial. Jadi, jangan nunggu kita menjadi pejabat baru kita akan berkontribusi. Jadilah agen perubahan di tempatmu sendiri. Baik, hadirin yang saya banggakan, kita hidup di zaman yang penuh dengan tantangan. Perubahan iklim, ketimpangan sosial, dan disrupsi teknologi. Tapi di balik tantangan selalu ada peluang. Generasi muda
harus menjadi pelopor solusi, bukan bagian dari masalah. Kita harus berani bermimpi besar, dan lebih penting lagi, kita harus berani mewujudkannya. Ingat kata-kata Bung Karno, berikan aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Kalimat ini bukan hanya sekedar retorika, ini adalah panggilan untuk generasi muda bahwa kita tidak boleh hanya menjadi penonton sejarah, tetapi kita harus bagian dari penulisnya. Hadirin yang saya hormati, pidato ini bukan akhir dari sebuah gagasan, tetapi awal dari sebuah gerakan. Gerakan untuk membuktikan bahwa generasi muda Indonesia bukan generasi rebahan, bukan generasi pengeluh, tetapi generasi pejuang. Pejuang yang membawa harapan, perubahan, dan masa depan yang lebih baik. Mari kita bangkit, Mari kita bergerak. Mari kita berkarya. wassalamualaikum.